Kai. Jie Kai. Kamu siapa? Kamu memang pandai berakting. Gimana Jie Kai? Bagaimana aku tahu siapa Jie Kai? Kamu dan Hao Jiekai sudah menjalin hubungan platonis selama bertahun-tahun. Ini kesempatan emas untuk sukses. Aku sudah memesan kamar untukmu. Tampil yang baik. Jie Kai. Angkat telepon. Dengar. Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa tadi malam. Apa maksudmu? Masih berpura-pura? Ambil 5 juta ini dan cari pekerjaan yang layak. Haruskah aku lebih belak-belakan? Aku tidak. Pertama kaliku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pertama kali, aku lihat kamu cukup terampil. Kamu benar-benar mengeluarkan banyak usaha untuk merayuku. Siapa yang merayumu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Ambil apa yang bisa kamu dapatkan. Banyak wanita yang akan melakukan apa saja untuk mendekatiku. Aku malah kehilangan. Kamu sakit? Ambil uangnya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Sangat norak. Berhenti. Aku tidak mau uangmu. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Dan aku tidak mau uang kotormu. Jadi kamu tidak datang untuk uangku. Tapi untuk tubuhku? Ingin meraih yang lebih tinggi? Jangan terlalu narsis. Kamu hanya orang berduit tapi tidak berkarakter. Kamu sama sekali tidak tertarik. Berhenti bersikap sulit. Ambil uangnya dan pergi. Peijai Tang. Pagi, Alex. Sepertinya, kamu adalah pria yang sangat menghargai keluarga. Kamu bahkan keluar bersosialisasi dengan pacarmu. Aku bukan pacarnya. Bekerja samalah sedikit. Pantasan. Ganti muka begitu cepat. Kenapa? Dia adalah desainer perhiasan terkenal di dunia.
Kamu mau dia tahu kita baru saja one night stand? Jangan buat dirimu canggung. Bukan pacar. Dia adalah tunanganku. Bagus untukmu. Sepertinya kosakata bahasa Cinamu cukup kaya. Aku sangat suka bekerja sama dengan orang yang bisa diandalkan. Menyajikan kerja sama kita. Bekerja sama dengan desainer perhiasan top sepertimu. Itu juga kehormatan kami. Oak. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal. Apa yang melanggar? Mobilku ada di lantai 2 basement. Kamu mau bawa aku kemana? Aku baru saja bilang padanya kamu adalah tunanganku. Bagaimana bisa kamu pergi duluan? Keluar dalam 3 menit. Apa? Cari wanita itu untukku. Gaji bulanan 6.500 yuan. Bahkan jika aku kerja 3 pekerjaan lagi di malam hari. Tidak makan, minum, atau tidur selama sebulan. Aku tidak bisa menghasilkan 1 juta. Presiden Tang, skandal itu diterbitkan oleh wartawan tabloid. Dia kebetulan menangkapmu dan gadis bernama Michusia di hotel. Dia menjual videonya dengan harga tinggi ke majalah hiburan. Harga tinggi? Ya, di dunia hiburan, rumor tentangmu jauh lebih berharga daripada masuk Forbes. Lanjutkan penyelidikan. Cari gadis bernama Sia secepat mungkin. Oak. Sia. Michusia. Kamu mengikutiku? Dan aku tidak boleh? Ada pikiran? Grup barang mewah terkenal di dalam negeri yang kamu warisi. Apakah kebetulan itu Wan Mao? Masih ada berapa banyak grup barang mewah lagi? Kamu memang pemilik tempat ini. Tapi Presiden Mao sudah berusia 7 tahun. Itu nenekku. Dia mengundurkan diri sebulan yang lalu. Sekarang aku yang jadi presiden Wan Mao. Kamu pakai internet? Aku baru masuk. Belum selesai baca informasi perusahaan. Gak usah baca. Mundur sekarang juga. Dan jangan pernah balik ke Jiangzhou. Kenapa aku harus pergi dari Jiangzhou? Karena Nona Mi terlalu banyak mikir. Kamu baru saja terlibat skandal denganku. Sekarang malah gabung Wan Mao. Kalau aku biarkan kamu di Jiangzhou, entah masalah apa lagi yang akan kamu buat. Mundur sih bisa, tapi kata-katanya harus jelas. Aku nggak tahu bakal ketemu kamu sebelum datang. Aku nggak minta apa-apa darimu. Tapi kamu mau aku pergi dari Jiangzhou? Nggak mungkin. Aku punya 10.000 cara untuk usir kamu dari Jiangzhou. Gak percaya? Coba aja. Ayo kita coba. Tang Jingsing, kamu itu narsis dan kasar. Aku susah-susah cari kerja. Ketemu kamu lagi. Cubit. Cubit. Kan cuma ngirim CV? Besar amat urusannya. Silahkan. Michusia. Kenapa hidupku sengsara banget? Kamu sembunyikan menantuku di perusahaan seperti ini. Maksudmu apa? Lagi-lagi soal menantu? Sudah kubilang. Dia dan aku gak mungkin. Kamu sudah melakukan ini dengannya. Pria keluarga Tang mana mungkin cuma one night stand. Nek. Di depan nenek. Mana berani? Aku tahu cucuku nggak sembarangan. Makanya aku khawatir kamu nggak suka cewek. Nek.
Nenek semakin ngawur aja. Karena kamu sudah punya pacar. Meniklah. Ini perintah. Nenek, kami belum sampai tahap menikah. Saat ini, hanya dengan mengubah skandal menjadi berita, kamu bisa membersihkan reputasimu sebagai playboy. Ini juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wan Mao saat ini. Aku tidak ingin perasaanku dinodai oleh komersialisme. NK, dengarkan. Untuk memberi rasa aman terbesar pada seorang gadis, kamu hanya perlu menikahinya. Ini tidak ada warna komersial. Ini disebut komitmen seumur hidup. Tolong kurangilah menonton drama romantis. Ini perintah. Urus pernikahan secepatnya. Aku pergi. Nenek, biar aku antar. Tidak usah. Ingat, bawa cucu menentuku pulang malam ini. Aku ada sesuatu untuk kalian berdua. Nenek, Ini juga perintah. bantu aku cari tahu tentang Micusia. Semakin detail, semakin baik. Ini juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wan Mao saat ini. Suruh Micusia datang ke kantorku. Presiden Tang. Gaya apa ini? Bukannya kamu tidak ingin melihatku? Ini surat menghargai. Tanda tangani. Pertunangan? Kamu ingin menghancurkanku jika tidak bisa memilikiku? Ini caramu memaksaku meninggalkan Jiangzhou? Skandal kita telah membuat Wan Mao dalam posisi yang sangat canggung. Jadi aku butuh kerjasamamu. Umumkan pada publik bahwa kita akan menikah. Hanya 6 bulan. Setelah itu, aku akan memberimu 2 juta dolar tunai. Apakah uang segalanya? Aku punya pacar. Aku tidak setuju. Pacarmu. Apakah dia? Uang ini. Kamu menyelidikiku? Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Aku menolak. Kalau begitu, kamu harus mengembalikan uangnya sendiri. Ini hanya sandiwara. Aku mengakui kemampuan aktingmu. Siapa tahu ada rencana lain darimu. Aku masih tidak tertarik padamu. Hei, tapi aku punya satu syarat lagi. Katakan, Uang ini dianggap aku pinjam darimu. Aku tidak mau uang. Masa kontrak bersih dari 3 bulan. Kontrak selesai. Syarat dicabut. setuju. Ditandatangani tanpa baca baik-baik. Mengingat kamu membantuku melunasi utang. Untuk sementara aku percaya padamu. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu, wahai bos, apa tugas hari ini? Pulang bersamaku. Pulang. Hanya berdua denganmu? Aku tidak setuju. Pihak B harus memenuhi semua permintaan pihak A tanpa syarat. Aku keberatan. Keberatan ditolak. Pulang. Untuk apa kita pulang? Makan. Hanya makan? Sudah kukatakan. Aku tidak tertarik padamu. Selamat. Kamu dapat identitas baru. Tunangan. Aku pasti akan memuaskanmu. Tunangan. Akhirnya data ini selesai disusun. Sebagai hadiah kerja kerasmu lembur terus akhir-akhir ini. Malam ini, aku yang traktir. Terima kasih, Supervisor.
Kesempatan hanya sekali. Malam ini kamu harus jelaskan dengan baik. Apa hubunganmu dengan Presiden Tang kita? Tidak. Hanya, Perio jangan bego. Hah? Kita juga bisa mengobrol sebentar. Sejarah hubungan Presiden Tang yang dingin. Kita semua sangat penasaran dengan itu. Aku ada acara malam ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa yang baru lulus sepertimu? Kamu masih baru. Jangan sok spesial. Aku. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Mi Chuxia milikku malam ini. Tentu saja. Kalau begitu, aku doakan Presiden Tang dan Xu Shao makan malam yang menyenangkan. Ayo pergi. Presiden Tang, bukankah seharusnya kita merahasiakannya sebelum pengumuman resmi? Beraninya kamu mencariku dengan tantangan seperti ini? Ini namanya mempersiapkan dasar sebelumnya. Ini akan lebih meyakinkan. Presiden Tang benar-benar berpandangan jauh. Ganti pakaian ini. Kita akan menemui nenek. Sangat norak. Presiden Tang punya selera yang bagus. Bukankah ukuran ini agak kecil? Di seluruh industri fashion, tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Silakan memiliki hal itu. Tapi mataku adalah penggaris. Tidak. Maksudku tanganku. Bagaimanapun juga. Yang ingin kukatakan adalah ingatanku sangat bagus. Ingatan fotografi. Aku akan ganti pakaian. Nenek. Kamu. Nona, kamu baik-baik saja? Takdir benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangkanya. Presiden Tang adalah cucumu. Cucu yang baik. Panggil saja namanya di rumah. Kenapa kamu masih memanggilnya Presiden Tang? Dia sudah terbiasa. Lagi pula, belum ada pengumuman resmi. Kami ingin tetap rendah hati. Aku ingat kamu bilang ingin mengundurkan diri sebelumnya. Apakah Jingsing mengganggumu? Nenek mendukungmu. Tidak. Jingsing memperlakukanku dengan sangat baik. Dia hanya menyuruhku menaiki tangga, mengirim dokumen, dan membawakan air. Ketika dia tidak senang, dia menyuruhku menjauh darinya. Dan ketika dia senang, dia hanya menyuruhku memasak sup dan membuat makanan. Sebenarnya, ini yang seharusnya kulakukan. Bagaimana bisa kau menyuruhnya melakukan pekerjaan berat seperti ini? Nenek, kamu harus percaya padaku. Ya, Presiden Tang hanya mendorongku. Sebenarnya, dia sangat peduli padaku. Mulai sekarang, kamu melayani Chuxia. Ketika dia lelah bekerja, kamu pulang dan memberinya pijat punggung dan merendam kakinya. Masakan sarang burung untuknya. Jika dia tidak puas, aku akan menghukummu. bukankah sang emak bersama kita di sini? Mengapa aku harus melayaninya sendiri? Hanya dengan melakukannya sendiri kamu bisa menunjukkan cinta. Bukan begitu, Chuxia? Nenek, apakah Presiden Tang akan marah? Dia tidak berani. Kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Tang di masa depan. Atasi dia. Nenek, aku adalah cucumu. Ketika Chuxia resmi menjadi keluarga kita pasti akan menjadi lebih dekat. Kamu tidak perlu cemburu. Kamu tidak bisa menang. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat dengan baik. Aku pasti akan merawat Chuxia dengan baik. Setelah beberapa hari, ketika kamu pergi ke luar negeri, aku pasti akan membuatnya menjadi gemuk dan montok. Kamu akan pergi ke luar negeri? Sekarang pernikahannya sudah pasti. Aku bisa berkeliling dunia dengan tenang. Ingat, ketika aku tidak di sini, kamu harus merawat menantuku dengan baik. Tentu saja.
Itu tata letaknya. Rumah kita. Setelah kamu pindah, kamu bisa mendesain ruangan apa saja yang kamu suka. Seperti ruang ganti. Dan kamar bayi. Nenek, kita berdua belum bisa tinggal bersama. Kita kerja di perusahaan yang sama. Ini hubungan kantoran. Kita harus merahasiakannya. Jangan khawatir tentang itu. Di Wan Mao, tidak ada aturan tidak manusiawi yang melarang hubungan di kantor. Aku juga dulu punya hubungan kantoran dengan kakek Jingsing. Apa namanya ini? Yah, buah. Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nenek. Bukan begitu. Kamu bilang kita akan menghabiskan waktu seharian bersama. Rasa segarnya akan hilang. Tang Jingsing, kamu mau mati? Bagaimana bisa kamu bilang begitu di depan Xuxia? Apa maksudmu rasa segarnya hilang? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Sayang, kamu lihat kan? Pria perlu didisiplinkan. Kalau tidak, dia akan punya niat jahat. Kakek Jingsing selalu di bawah kendaliku seumur hidupnya. Saat dia akan pergi, dia tidak bisa melupakanku. Kamu masih bicara begitu. Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa tidak cari pria lain? Justru karena aku cantik dan mampu. Tidak ada yang cukup baik untukku selain kakekmu. Xuxia. Jingsing sangat baik. Dan kamu sangat cantik. Kenapa kalian berdua tidak cepat-cepat bikin merge? Kamu pasti tahu. Apa itu merge? Itu punya bayi. Harus sejelas itu? Nenek, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Tubuh, wajah, pendidikan, kekayaan, dan indeks kesehatan. Setiap poin hampir mencapai nilai sempurna. Baiklah. Berhentilah pamer. Kamu juga punya kelemahan. Kenapa kamu tidak menyebutkan karaktermu? Nenek, aku adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa kamu menjelekkan aku? Xuxia, aku tidak akan memaksamu. Aku tidak terburu-buru ingin kamu punya anak. Hanya ada satu permintaan. Karakter kukuku. Tidak boleh seburuk dia. Nyonya Tang. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku akan menyerahkan keluarga ini kepada kalian berdua. Nikmati hidup kalian. Tidakkah kamu pergi bulan depan? Aku memajukannya. Aku akan berkeliling dunia. Dengan saudari-saudariku? Tidak. Apakah kamu masih anak kecil? Bisakah kamu berhenti begitu lengket? Aku seorang nenek tua. Aku telah mengelola Wan Mao selama puluhan tahun. Sekarang kamu bisa membantuku memikul beban. Tidakkah kamu bisa membiarkanku beristirahat? Tapi, kami berdua. Kenapa begitu jauh? Rukunlah. Ada kejutan di kamar tidur. Jangan mengecewakanku. Awasi mereka berdua untukku. Jika ada gerakan, laporkan padaku segera. Jangan khawatir, dalam waktu kurang dari setahun, kamu akan menggendong cucu. Oak. Monitor ini memiliki pengenalan wajah. Setiap malam kalian berdua harus check-in di sini untukku. Check-in berhasil. Terima kasih sudah tidak menunjuk benda ini ke samping tempat tidurku. Apa aku mesum? Tidak, aku bilang. Ada tantesan bersama kita. Kenapa kamu butuh benda ini? Ya, kamu tidak boleh terlalu serbo. Masuk ke kamar. Ada kejutan untukmu. Oke, ayo pergi. Apa nenek memperlakukan pacar-pacarmu dengan baik seperti ini? Aku belum pernah membawa pulang perempuan sebelumnya. Bagaimana mungkin Presiden Wan Mao yang tampan dan kaya belum pernah pacaran? Drama tidak masuk akal apa yang nenek tonton?
Itu sangat norak. Bahkan ini merek terkenal. Nenek benar-benar dermawan. Bagaimana memakainya? Jangan dipakai. Jangan dibuang. Ini akan laku dengan harga tinggi di pasar bekas. Siapa yang mau beli piyama bekas? Tidak apa-apa jika tagnya masih ada. Presiden Tang, kamu malu sekarang? Kita berdua sudah. Sekarang kita tinggal di satu kamar. Hati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Aku percaya pada karaktermu. Yah, bagaimana kita akan tidur malam ini? Bagaimana kau? Kamu tidur di lantai. Aku tidur di kasur. Kamu benar-benar jadi. Kamu pasti bercanda. Sekarang aku party A. Kamu party B. Di mana etika kerjamu? Kita jelas saling menguntungkan. Kau jadi muridku. Aku tetap bosmu kecuali untuk saling menguntungkan. Bos, tolonglah. Kang Jingsing ini, kasurnya jauh lebih baik daripada karaktermu. Presiden Tang, kamu benar-benar pria sejati. Nenek memberimu tugas yang sangat penting. Kenapa aku harus mencari orang lain? Ada perempuan di sampingku, kan? Aku salah. Siap, aku tidak pintar. Anak-anakku juga tidak akan pintar. Tolong maafkan aku. Karena kamu begitu sadar diri. Baiklah, kali ini aku bisa membiarkanmu pergi. Jangan gemetar. Aku tidak gemetar. Aku juga tidak gemetar. Mungkin nenek menyiapkan pengocok listrik. Sembrono sekali. Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan tidak boleh berubah menjadi adegan skandal. Pertunangan? Ini He Chengzi. Dia adalah pilihan pertama kami. Tidak ada idola. Ganti. Bagus. Itu sesuai dengan kesusahan kami. Artis populer Jiang Zizi akan kembali. Status dan citranya bisa sangat cocok dengan Wan Mao kami. Dan timnya. Cukup keras. Kami kesulitan memulai. Ini adalah sesuatu yang harus kamu selesaikan. Mau aku naik ke sini dengan gaji tinggi. Apakah kamu mengajari aku bagaimana melakukan sesuatu? Kang Jingsing, berikan aku handuk. Bagaimanapun, aku hanya bisa memberimu 1 minggu. Selesaikan ini, mengerti? Oke. Jangan berpura-pura tidak bisa mendengarku. Nenek menyuruhmu untuk merawatku. Jiang Zizi tidak buruk. Direktur Fang, kamu pergi sendiri ke sana. Coba capai kerjasama. Oke, kami sedang bernegosiasi dengan timnya. Dan aku juga percaya. Kang Jingsing, ini semua salahmu. Aku tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Punggungku sakit. Aku sangat lelah. Itu saja. Kita sudah melihat sisi pribadi Presiden Tang seperti itu. Apakah kita akan dibiarkan? Mi Chuxia. Sebagai istri presiden, bisakah kamu bersikap sopan? Agar pas dengan gaun yang kamu pesan. Aku hanya tidur di lantai keras setiap hari. Aku juga harus makan rumput setiap hari. Aku tidak punya energi untuk berpura-pura jadi wanita terhormat. Halo. Apakah pesta pertunanganku sudah siap? Jangan khawatir, Tuan Tang. Semuanya sudah dilaksanakan sesuai ide Nyonya Tang. Bagus.
Tang Jingxing, Presiden Wan Mao, akan bertunangan dengan pacar misteriusnya hari Sabtu ini. Mi Chuxia. Berbeda ketika kamu berada di perusahaan besar. Bahkan seragam kerjanya adalah jas. Ketika aku dipromosikan suatu hari nanti, akan ada mobil perusahaan untukku. Dia tidak hanya memiliki pekerjaan yang baik, tapi juga pacar yang memberinya uang. Kenapa kita tidak memiliki kehidupan seperti ini? Hanya kelinci putih itu. Aku bahkan tidak boleh menyentuhnya. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang, sungguh rugi. Kutipan bajingan. Tamenbaum. Pacarmu akan bertunangan dengan Presiden Wan Mao. Aku tidak percaya kamu masih berjudi. Mi Chu Xiao bertunangan. Kamu bahkan tidak tahu tentang acara besar ini. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Aku hanya sedang mencari uang sedikit. Sekarang aku punya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Kamu mau? Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Selera nenek masih sama kampungannya seperti dulu. Itu mengingatkanku lagi pada kejutan di kamar malam itu. Asalkan aku bisa cantik, itu sudah cukup. Biasa saja. Tidak ada selera. Terima kasih semuanya telah hadir. Pada Yubakara pertunangan. Tuan Tang Jingxing. Dan Nyonya Mi Chu Xiao. Xiao Yu. Berapa lama kamu bisa tetap sombong? Bagus. Bagus. Sekarang kalian berdua bisa bertukar cincin pertunangan. Kukira seharusnya sebesar telur merpati. Tidak kusangka bisa sekecil biji coklat. Hanya properti. Jangan terlalu dipikirkan. Ketika aku menikah, tentu saja aku akan membeli cincin berlian terbaik. Aku penasaran gadis sial apa yang akan menikahimu. Tentu bukan kamu. Jadi mari lanjut ke bagian berikutnya. Biarkan calon pengantin pria mencium calon pengantin wanitanya. Sayam, sayam, sayam. Sayam, sayam, sayam. Jelernya. Tuan Tang bahkan punya potensi untuk berakting di drama idol. Kalian cocok. Tapi kamu bukan pemeran utama wanita. Kenapa kamu tidak ke belakang panggung untuk merias wajah? Maaf tentang itu. Bagaimana bisa ada dua orang yang mirip? Early summer. Sebenarnya, aku datang hari ini untuk memintamu mengembalikan Jingxing padaku. Mengembalikan Jingxing padamu? Apa maksudnya? Tang Jingxing adalah pacarku. Aku sibuk hari itu. Jadi aku salah memberikan kartu kamar kami padamu. Chuxia, aku sangat mencintainya. Bukankah kamu punya Zhao Jekai? Kamu kembalikan Jingxing padaku. Oak? Jadi hari itu kamu bilang bahwa kamu ingin memberiku dan Jekai hadiah. Tapi yang ada di kamar adalah Tang Jingxing. Itu karena kamu salah mengambil kartu kamar. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah mengambilnya? Tidak. Model Wan Mao. Nona Lin Xiaotong. Jingxing. Sekarang, lupakan dulu soal kamu berpura-pura jadi orang lain. Tolong jelaskan. Rekaman CCTV hotel malam itu.
Jie Kai. Shuksia. Ada urusan mendesak di perusahaan saya. Saya harus pergi dulu. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Jie Kai. Saya harap lain kali, saat saya memakai kalung yang didesain oleh Pak Alex, saya tidak hanya jadi model percobaan, tapi model utama. Saya juga berharap begitu. Saya sangat menantikan. Karya eksklusif Pak Alex untuk Wan Mao. Kalau begitu, saya Captain Terima kasih kepada Kapten. Dan Pak Alex untuk promosinya. Perselang. Sampai jumpa. Kapten, Pak Tang, Anda baik-baik saja? Hello, satu-satunya pertunjukan besar. Malam ini. Oke, paspor saya ada. Saya akan segera ke sana. Shuksia. Xiao Tong. Aku datang untuk memberi hadiah ulang tahun. Lalu aku dibius. Kamu yang memesan kamar sebelumnya. Kamu yang menyiapkan semuanya. Tapi kamu justru mendorong sahabatmu ke ranjangku. Apa maumu sebenarnya? Xiao Tong, ini hanya salah paham. Benar, katakan sesuatu. Tidak ada salah paham. Kamu tidur dengan Tang Jingsing waktu itu. Semua itu rencanaku. Xiao Tong. Aku sudah mengatur setiap bagian hari itu. Tapi tiba-tiba aku mendapat undangan untuk tampil di pertunjukan fashion ternama. Kesempatan ini sangat penting bagiku. Jika aku bisa mendapatkan sumber daya ini, aku tidak akan lagi menjadi orang biasa di dunia modeling. Aku juga bisa menjadi pasangan yang lebih baik untuk Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke kamar itu. Aku adalah bagian dari rencanamu. Pada saat itu dia sudah meminum pil-pil itu. Aku tidak ingin dia berhubungan dengan orang asing. Kamu bersih. Dan kamu juga punya pacar. Aku yakin kamu tidak akan memperebutkan apapun denganku setelahnya. Kamu bahkan tidak akan tahu kalau aku yang melakukannya. Itu sebabnya aku memintanya untuk menemanimu untukku. Xiao Tong, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu membohongiku? Mi Chuksia. Jangan berpura-pura polos. Segala yang kamu nikmati hari ini, seharusnya menjadi milikku. Jika kamu tidak menginginkannya, berikan saja kembali padaku. Nona Lin. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Dan kamu tidak berhak menentukan di mana aku berada. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah bekerja untuk Wan Mao selama 3 tahun. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku hanya mengejar orang yang kusukai. Apakah itu salah? Lin Xiao Tong, persahabatan kita sudah berakhir. Jika kamu tidak ingin terlihat terlalu buruk, berhentilah. Tang Jingsing, kamu lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Mi Chuksia. Tidakkah kamu ingin hidup bersamaku? Nona Lin. Jika kamu tidak melakukan hal-hal buruk itu, setidaknya kamu masih bisa menjadi model untuk Wan Mao. Tapi sekarang aku memberitahumu. Kontrakmu dengan Wan Mao telah diakhiri. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu dan untuk Wan Mao. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kamu terus bertindak gila, aku akan menyebarkan video itu ke seluruh internet. Sampai saat itu, tidak peduli seberapa terkenal kamu ingin menjadi. Aku akan melakukannya untukmu. Keamanan. Aku salah. Dengarkan aku. Maafkan aku. Kamu dengar penjelasanku. Boleh pergi. Nona Lin, silakan pergi. Aku bisa pergi. Mi Chuksia. Aku ingin meminta maaf atas apa yang kukatakan padamu tadi. Aku minta maaf padamu. Aku salah paham pada kalian berdua tadi. Tapi setelah melihat video itu, aku sadar kamu juga korban. Lalu aku juga minta maaf padamu. Karena mengatakan kamu pria kasar. Melihat seorang wanita berusaha mendekatimu, wanita bisa melakukan hal-hal mengerikan itu. Aku bisa mengerti mengapa kamu sangat marah hari itu. Tampaknya, menjadi pengusaha muda berbakat tidak lebih mudah daripada menjadi bintang. Di mata orang luar, aku terlahir dengan sendok perak. Aku terlahir kaya.
Tapi aku datang dari bawah. Foto-foto kita itu melabeliku sebagai playboy. Hampir menghancurkan bisnis keluarga yang didirikan lebih dari 40 tahun lalu. Jadi aku harus diam-diam mengambil beberapa bulan waktumu. Biarkan kamu tetap bersamaku selama ini. Demi rasa kasihanmu, biar ku berikan pelukan penghiburan. Bayar? Kita sudah melalui ini bersama lama. Kamu bisa anggap ini keuntungan untukmu. Cucu yang baik. Kamu memanfaatkanku. Aku mengatakannya untuk nenekku. Aku juga punya kejutan untukmu. Tapi bisa juga hal yang menakutkan. Apa itu? Mantan pacarmu ada di sini. J.K. Jangan gegabah. Dengarkan apa yang mereka katakan. Zhao Jiekai, kamu mau mengundurkan diri? Kamu tahu, kamu sudah melewatkan waktu terbaik. Aku sudah mengubah taktik. Pacarmu bertunangan dengan pria lain. Kamu masih tertawa. Biar aku ulangi. Mi Chuxia adalah mantan pacarku. Apa maksudmu? Tang Jingxing harus membayarku uang putus yang besar. Fuan Zhao. Silicon Cellular Center. Apa ini? Sangat misterius. Tuan Zhao, aku bisa menebak untuk apa kamu datang hari ini. Tapi demi reputasi kita, aku punya opsi kedua untukmu. Uang putus yang cukup baik untukmu. Tapi bagaimanapun, kamu dan aku tidak saling kenal. Dan tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan di antara kita. Jadi, untuk kelancaran pesta pertunangan, aku akan menghubungimu setelah pesta. Tentu saja, jika kamu tidak mendengarkan saranku. Dan selama ini kamu sudah memikirkan bagaimana mengakhirinya. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Tang Jingxing benar-benar pintar. Bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Kamu kirimkan aku salinan videonya. Bagaimana jika kamu menyangkalnya? Beijing Gan. Uang putus yang cukup baik untukku. Dia adalah bos besar dari grup perusahaan mewah. Aku yakin tidak akan diperlakukan buruk. Menger Bank Mi Chuxia. Maka aku tidak perlu bekerja di masa depan. Ini Sepadon. Kamu bisa langsung mengambilnya. Wanita yang tidak menarik seperti itu. Aku sudah bosan dengannya. Tang Jingxing bisa mengambil alih. Aku juga lega. Jika aku dapat uangnya, aku akan bermain dengan berbagai jenis wanita. Zhao Jiekai.
Mi Choksia, kamu gila. Zhao Jiekai. Apa kamu pernah mencintaiku? Kamu berhutang banyak pada rentenir. Seluruh keluargaku terancam karena kamu. Aku bekerja keras setiap hari, tapi tetap tidak bisa melunasinya. Hanya karena aku menyukaimu. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Benar kan? Hubunganmu dengan keluargamu tidak baik. Orang-orang itu menyita rumahmu. Bukankah ini cara keluargamu membalasmu? Aku ditipu dalam bisnis, apakah aku mau melakukannya? Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Apakah kamu punya rencana masa depan untukku? Mi Choksia. Sekarang kamu punya masa depan cerah. Semua itu karena aku yang mewujudkannya. Jika aku membuat masalah, apakah Tang Jingsing akan menerimamu? Ini adalah masa depan yang kuberikan padamu. Kamu harus berterima kasih padaku untuk itu. Kamu. Terima kasih. Biar aku lihat sampah ini. Istirahat sebentar di mobil. Aku yang akan menanganinya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa maksudmu? Tidak terlihat familiar? Salinan surat hutangmu. Kamu mencuri nama Michusia sebagai penjaminmu. Sidik jarinya semua milikmu, kan? Nah, ini hutang judi yang kamu buat 3 hari lalu. Itu 1.400.000. Jika tidak ada hal lain, aslinya akan dikirim ke perusahaanmu sekarang. Tang Jingsing. Kebodohanmu. Yang memberiku kesempatan menjebakmu. Bagus. Kamu melakukan ini padaku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tidakkah kamu takut aku akan membuat masalah untuk Michusia? Jika kamu mengancamku, aku akan memenjarakanmu. Bagus, kamu memang hebat. Tang Jingsing. Kamu menang. Ini akhir ceritanya. Aku janji tidak akan mencari kamu. Dan mengganggu Michusia. Tolong. Kasih aku istirahat. Iya mangga, sosis mangga, kue durian BBQ. Aku hidup kembali. Ini pesta kamu. Sekarang, untuk Anda. Aku sudah lama tidak makan hal-hal itu. Aku tidak tahu kamu suka kue durian. Jeroan dan
Daging tikus. Di mana daging tikusnya? Ada di tangan kamu. Kamu tidak baca berita? Hanya bercanda. Kalau begitu kamu makan saja. Tang Jingsing. Kamu gila? Kamu makan sisa aku. Aku lihat itu. Kamu bahkan belum menyentuh orang ini. Apa? Kamu punya penyakit menular? Sebagai bos legendaris, seharusnya kamu tidak suka warung pinggir jalan. Jangan nonton drama romantis tidak bermutu. Kamu tidak pesan apa-apa untuk aku, kan? Yah, kamu bisa makan sedikit. Tang Jingsing, terima kasih. 300 untuk satu makan. Kamu berterima kasih padaku. Terlalu mudah untuk merasa puas untuk kamu. Ayo, sebagai presiden yang brilian dan otoriter, bagaimana bisa kamu begitu canggung dengan tusuk sate? Ini dia. Kamu sangat berani hari ini. Untuk menghibur aku, presiden sayang. Bahkan makan semua ini yang kamu juga tidak suka. Tentu saja, aku terkesan. Jangan terlalu bangga. Aku tidak. Aku benar-benar cantik. Oke. Kalau kita ada di drama romantis, dialog bodoh kita pasti dapat banyak kritik. Tidak. Sebagai penonton veteran, aku suka melihat pasangan muda bertengkar. Itu namanya jatuh cinta. Dan terlihat sangat nyata. Oke. Untuk penonton veteran yang cantik. Untuk para penonton yang bukan target. Zhao Jiekai, dasar bajingan. Lin Xiaoong, kamu pembohong. Mereka berdua menipuku. Karena kamu terlalu polos. Aku akan mengikat mereka. Dan melemparkan mereka ke Tokyo Rift Valley. Itu namanya Great Rift Valley of East Africa. Zhao Jiekai. Aku buta untuk menyukaimu. Aku sangat bodoh sampai. Aku bahkan ingin menyerahkan diriku padamu. Untung saja bukan kamu malam itu. Kalau tidak, pasti menjijikan. Dasar bajingan. Wanita ini mengerikan. Cinta apa ini? Aku ingin menjadi wanita tangguh. Aku akan menghasilkan banyak uang. Lalu aku bisa membeli Wan Mao. Uang. Mi Chuxia. Kamu benar-benar berani. Mi Chuxia. Mi Chuxia, Mi Chuxia. Mi Chuxia. Pergi Mi Chuxia. Bos. Sosis babi. Belum matang. Mi Chuxia, kamu anjing ya? Mi Chuxia. Mi Chuxia. Kamu anjing ya?
Xiao Xin. Xiao Xin. Gajah. Gajah. Berhenti nyanyi. Kenapa hidungmu panjang banget? Gajah. 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 Aku gak bisa memanfaatkan situasi. Aku gak lihat itu. Tang Jingsing. Kamu ngapain? Pagi-pagi? Aneh banget. Pusing. Apa kamu beli minuman palsu tadi malam? Minuman palsu. Satu teguk minuman itu bisa menghabiskan gaji seminggu. Gak ada rasanya. Aku sudah menambahkan klausul di kontrak. Ada di meja. Coba periksa. Selama masa kontrak, pihak B Micusia dilarang minum anggur. Kecuali saat pihak A berada di samping pihak B. Kenapa? Aku mabuk tadi malam. Itu kamu. Yang kamu lakukan padaku. Apa aku berkelahi dengan kamu? Aku janji, aku akan patuh pada larangan alkohol Tuan Tang Jingsing. Tang Jingsing. Tang Jingsing. Kamu benar-benar berharga. Micusia. Apa minuman itu berkurangnya? Tadi malam. Mulai sekarang, aku bukan lagi Micusia yang lemah yang mudah diintimidasi. Panggil aku Cusia yang baru. Kita adalah kawan seperjuangan. Aku adalah pasanganmu yang akan menemanimu meraih puncak kehidupan. Jelas ya. Mulai sekarang, aku akan fokus pada karirku. Menjadi wanita kuat yang tidak bisa mereka sakiti. Aku tidak dikalahkan oleh hubungan yang buruk. Lumayan. Tuan Tang, terima kasih sudah banyak membantu saya kemarin. Sebenarnya, kamu hanya sedikit jahat. Dalam hati kamu masih hangat. Itu kartu pria baik. Lebih seperti bunga merah kecil. Narsis. Kita sekarang berada di pihak yang sama. Kamu tidak bisa terlalu sopan, kan? Tapi di perusahaan, saya akan tetap profesional. Ya, Tuan. Jangan khawatir, Tuan Tang. Baiklah. Hari ini hari Senin. Kalau tidak cepat-cepat mandi, saya tidak akan menunggumu. Bos, maukah kamu mengantarku ke kantor? Cepatlah. Hidup bos. Aku HFH.